Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nan lembut kun fayakun istiqomalah. Masya Allah, tabarakallah, amin, Allah maha besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Pertama-tama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kasih sayangnya kita semua masih berkumpul di studio TVRI di hari Jumat yang mulia ini dalam acara Mimbar Agama Islam, tentunya bersama saya Dina Rahman. Tak lupa salam serta sholawat kita curahkan pada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua yang berada di studio maupun di luar studio mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Mimbar Agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini Dina telah hadir bersama Dina di studio Ustadz Syarif Idris PSS OS MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sehat selalu ya, Ustadz ya. Alhamdulillah. Terakhir sehat. kita bertemu di tahun lalu ya, Ustadz ya. Ini betul. alhamdulillah di awal Juli ini kita dipertemukan lagi, Insya Allah dengan tema yang menarik dan audiens yang menarik. Hari ini pemirsa, tidak hanya Ustadz Syarif yang akan menemani Dina kurang lebih selama 1 jam, telah hadir juga bersama Dina di studio adik-adik dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adikku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, manis-manis semuanya ya. Sudah siap ya hari ini kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Syarif dengan tema yang menarik tentunya. Dan pemirsa, sebelum kita memulai Mimbar Agama Islam, adalah kita dengarkan lantunan ayat suci Quran Ar-Rum ayat 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, Adam, dan Dia menciptakan darinya pasangannya Hawa. Dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Adinda Muhammad Zuhal dan juga Adinda Hayun Sidrati yang telah membacakan Quran Surah An-Nisa ayat 1 dan Ar-Rum ayat 21. Mimbar agama Islam, kuatkan iman, syarnan lembut, kun fayakun istiqomalah. Masya Allah, tabarakallah, amin, Allah Maha Besar. Pemirsa Mimbar agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap dari kita tentunya mendambakan rumah tangga dan keluarga yang bahagia, harmonis, sakinah, mawadah, warahmah. Lantas bagaimana caranya kita mendapatkan keluarga yang bahagia, harmonis, sakinah, mawadah, warahmah tersebut sebagai pilar utama ketahanan keluarga? Seperti tema kita hari ini yaitu keluarga sakinah. Kita akan bersama Ustadz Syarif ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan mendengarkan tausiah terkait keluarga sakinah. Bagaimana mewujudkannya, apalagi di sini adik-adik mahasiswa undangan, mahasiswa Muhammadiyah ini mungkin ada yang sudah ingin mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya, insyaallah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik pemirsa TVRI rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang keluarga sakinah, barusan kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Kata Allah, dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah menciptakan kalian dari jenis kalian sendiri. Apa tujuannya? Tujuannya adalah litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan sakinah, agar kalian mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebahagiaan. Ilaiha, dengan siapa? Dengan istri kalian. Ayat ini Allah ingin mengatakan bahwasannya kalau kalian ingin bahagia itu harus dengan istri. Jadi kalau orang yang hidupnya belum punya pasangan, belum punya istri, maka belum mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Coba kita bayangkan, kalau ada orang yang hidupnya harta berlimpah, misal semuanya fasilitas dunia ada, tapi tidak ada istri, kira-kira bahagia nggak? Kurang bahagia. Makanya Adam waktu diciptakan oleh Allah itu sendirian, tapi dia kurang merasakan kebahagiaan. Maka Allah hadirkan Hawa untuk menemani Adam. Supaya apa? Supaya kehidupan Adam itu merasakan bagaimana bahagianya. Jadi kalau mau hidup bahagia maka harus dengan pasangan. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah lah yang menjadikan kalian itu cinta dan kasih. Jadi kalau ada orang yang mau menikah, misal nikah itu biasanya orang karena cinta. Karena cinta. Tapi banyak orang cinta, misal belum menikah, dia berpacaran. Ada yang pacarannya 5 tahun. Ada yang pacaran 10 tahun. Kemudian menikah. Baru 5 hari, baru 1 minggu, kemudian cerai. Di manakah cintanya? Katanya cinta mati. Jadi cinta itu adalah Allah yang memberikan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah yang memberikan kalian itu cinta dan kasih. Makanya ada orang yang menikah bukan karena cinta, tapi karena kenapa? Karena kecocokan. Saya cocok sama dia. Oh, dia ini begini, dia ini begitu. Akhirnya saya mau menikah sama dia, walaupun saya nggak cinta sama dia. Biasanya cinta itu muncul setelah menikah. Oh, ternyata saya sudah melihat pasangan saya begini. Oh, begini. Maka muncullah rasa cinta. Siapa yang memberikan? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan rumah tangga itu yang harus diperhatikan oleh kita adalah bagaimana ketakwaan kita kepada Allah. Ini kunci keluarga sakinah. Kebanyakan orang hidup berumah tangga itu ribut sampai dengan perceraian. Itu disebabkan apa? Disebabkan dosa. Dosa dari pihak suami, juga dosa dari pihak istri. Tidak menjalankan perintah-perintah Allah, itu bisa mengakibatkan rusaknya rumah tangga.
Misal, contoh, suami istri hidup. Ada salah satu pasangannya melanggar syariat Allah. Misal, salah satunya istri selingkuh. Ini pelanggaran syariat Allah. Dia melakukan perbuatan dosa. Maka akibat dari perbuatan dosa tersebut melahirkan rumah tangga yang tidak harmonis. Mulai istrinya marah atau suaminya marah. Gara-gara apa? Gara-gara perbuatan dosa. Makanya kalau mau keluarga itu harmonis, maka jauhi yang namanya pelanggaran dosa. Kalau selama hidup kita berumah tangga melakukan perbuatan dosa, melanggar aturan Allah, pastilah rumah tangga itu tidak lama dan menunggulah yang namanya perceraian. Dan perlu diperhatikan bagi laki-laki bahwasannya istri itu bukan bidadari yang turun dari surga. Bukan, ini wahai para laki-laki. Perempuan itu, istri kita itu bukan bidadari yang turun dari surga. Tapi dia tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk yang sangat bengkok. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah kalau perempuan itu melakukan kesalahan, maka harus menasihati, perbaiki dengan cara yang ma'ruf, perbaiki dengan cara yang baik. Kalau dibiarkan, misal ada istri melakukan yang tidak benar, maka suami harus menasihatinya. Nasihatinya itu harus dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Kalau nasihat istri dengan cara yang kasar, maka tulang yang tadi itu, tulang rusuk itu, maka dia akan patah. Kenapa? Cara menasihati perempuan tidak dengan baik. Tapi kalau dibiarkan, maka dia tetap bengkok. Maka apa solusinya? Solusinya dalam rumah tangga adalah menghadapi istri itu dengan cara sabar. Harus sabar. Kalau tidak sabar, maka tunggulah kehancuran dalam rumah tangga. Apalagi kita tahu istri itu biasanya apa? Suka apa? Suka macam-macam. Suami berbuat baik sama dia misal 20 tahun, 30 tahun. Berbuat baik ini suami. Tiba-tiba hari itu dia ada minta sesuatu ke suami, suaminya tidak kabulkan, maka istri jadi marah. Tahu nggak marahnya? Seorang perempuan itu ketika dia marah, maka dia lupa semua kebaikan 20 tahun yang suami berikan. Dia bilang kepada suaminya, yang kamu tidak pernah melakukan kebaikan untuk saya. Padahal 20 tahun suami berbuat baik dengan istri. Satu hari saja suami tidak berbuat baik, tapi langsung istri mengatakan, selama ini kamu tidak berbuat baik dengan saya. Begitu. Ya, Masya Allah. Ternyata tidak hanya istri tapi wanita pada umumnya ya, Ustaz. Ya, betul. Mungkin juga adik-adik di sini seperti itu kali ya. Semuanya pada ketawa nih ya. Barangkali kita mau diskusi bareng sama Ustadz. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Iya, silakan berdiri, silakan disebutkan namanya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmah. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang, Fakultas Agama Islam, spesifiknya semester akhir nih. Nah, karena berhubung kita membahas tentang keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Nah, walaupun pribadi saya belum menikah nih Ustadz, tapi tentunya pasti saya ingin menjadi seorang istri yang baik dan ibu yang baik tentunya untuk kedepannya. Nah, pertanyaan saya simpel sih Ustadz. Kira-kira bagaimana sih ilmu dasar yang harus dipegang oleh calon istri nantinya dan calon ibu nantinya akan dalam rumah tangga tercapainya kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin itu saja Ustadz. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin satu lagi Ustadz biar dua penanya sekaligus. Silakan adik yang ingin bertanya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zuhal dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Fakultas Agama Islam jurusan Akhwal Al-Saksiyah. Maaf Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana pandangan Islam kalau di dalam satu rumah tangga itu istri yang menafkahi? Baik, terima kasih. Iya, Masya Allah, ini pertanyaannya. Ini mahasiswa cerdas semua ini dari Universitas Muhammadiyah, Masya Allah. Silakan Ustadz. Baik. Yang pertama tadi dari saudari Rahma mengenai ilmu apa ketika orang hendak berumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad." Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Berangkat dari ayat ini, Allah ingin mengatakan kepada kita, wahai para suami, wahai para istri, bekalilah keluarga kalian itu dengan ilmu agama. Kenapa? Dengan ilmu agama tersebut, kalian akan terbebas dari api neraka. Maka tugas dari seorang suami itu tidak sekedar mencari nafkah, mencari duit, uang, berikan kepada istri, tidak sebatas itu. Tapi ada tugas terbesar dari seorang istri itu, seorang suami itu apa? Menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Kalau bicara rezeki, misal seorang suami menafkahi istrinya, tanpa suami tidak beri makan kepada istrinya, istrinya punya rezeki tersendiri. Tanpa dia kasih, rezekinya istrinya ada, anaknya ada. Tapi ketika seorang istri, anak, kemudian tidak diberikan bekal agama yang baik, maka yang terjadi apa? Yang terjadi suami nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Misal, istrinya tidak sholat, berumah tangga nih, istrinya enggak sholat, yang dosa siapa? Yang dosa adalah suami. Suaminya tidak mengajarkan kepada dia bagaimana sholat, bagaimana mengenal Allah, bagaimana mengenal Rasul. Kalau tidak belajar agama, mana mungkin suami bisa mengajarkan kepada istrinya? Tidak mungkin dia bisa mengajarkan kepada anaknya, nggak mungkin. Kenapa? Suaminya nggak pernah belajar agama. Maka kuncinya adalah suami yang baik itu adalah suami yang mengajarkan agama kepada keluarganya. Di samping itu, Rasul telah mengajarkan kepada kita, siapakah suami yang terbaik? Mungkin di sini ada yang tahu suami yang terbaik. Suami yang terbaik itu adalah suami yang paling baik sama keluarganya, sama istrinya dan anaknya. Itu ciri suami terbaik. Kenapa? Rasul sudah mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan saya adalah orang yang paling baik bersama keluarga saya. Misal, saya kasih contoh. Ada suami, baik sekali dia, tapi baiknya dengan orang di luar rumah. Misal, kalau teleponan dengan
perempuan lain. Dengan suara apa? Suaranya itu paling lembut. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Lembut sekali. Dengan perempuan lain, perempuan di luar rumah. Satu, komunikasinya begitu lembut. Tapi ketika sama istri, ngomongnya, Masya Allah, Subhanallah, semua kebun binatang keluar. Di sana ngomong, mohon maaf, ada bahasa-bahasa kotor. Itu sama istri. Kalau suami yang kayak begini, maka oleh Rasul mengatakan inilah suami yang tidak baik. Kenapa? Dia baik dengan orang yang di luar rumah, tapi ketika sama orang yang di rumah, maka ngomongnya kotor. Padahal istrinya yang menemani dia 24 jam. Sekarang saya mau tanya, mengukur kebaikan orang itu baik apa tidak itu di mana? Di bagaimana orang yang ada di dalam rumah. Kenapa? Karena hidup 24 jam. Dia tahu semua aib, kekurangan pada kita. Tapi kalau di luar rumah, biasanya orang itu jadi apa? Jadi munafik. Topeng doang. Dia dianggap baik. Ya karena ketemu hanya setengah jam, 1 jam. Dia baik. Itu bukan standar kebaikan. Yang kedua lagi, misal ada suami yang kalau istrinya minta sesuatu dia pelit sekali. Pelit. Padahal fitrahnya seorang perempuan itu suka terhadap apa? Suka terhadap perhiasan. Itu fitrah perempuan. Jadi perempuan itu suka terhadap perhiasan, suka terhadap uang. Itu fitrahnya perempuan, dan laki-laki harus mengetahui itu. Kenapa? Misal ada bayi yang lahir. Kalau dia perempuan, maka sudah dikenalkan apa? Apa, Mbak? Sudah dipakai di tangannya itu gelang. Di kakinya gelang. Padahal bayi baru 1 tahun. Sudah dikenalkan yang namanya perhiasan emas. Kenapa? Karena fitrahnya perempuan itu memang suka terhadap perhiasan. Laki-laki kalau istrinya minta, suami istrinya minta, pelit sekali. Tapi kalau di luar rumah, perempuan lain yang minta, tidak ada pun dia cari, berusaha. Dia baik sekali, royal. Tidak ada, dia bikin ada. Kenapa? Untuk dinilai supaya dia itu seorang laki-laki yang royal, laki-laki yang dermawan. Padahal sama istrinya tidak baik. Inilah laki-laki suami yang tidak baik. Kenapa? Karena baik dengan orang di luar rumah. Yang di dalam rumah dia begitu pelitnya. Maka inilah kunci suami yang tidak baik. Pertanyaan yang berikutnya tentang bagaimana istri yang menafkahi. Nah, ini yang terjadi zaman sekarang ini. Karena istrinya juga apa? Kerja, cari uang, wanita karir. Ini mohon maaf untuk para suami semua. Walaupun istri Anda kerja, maka dalam agama 1% pun istri itu tidak punya kewajiban untuk menafkahi keluarga. Tidak ada. Nafkah itu sepenuhnya diberikan kepada suami, bukan kepada istri. Apalagi misal suaminya ini sehat, nggak sakit, nggak apa, tapi yang cari duit adalah istri. Maka suami yang begini adalah suami yang mendapatkan dosa. Berdosa dia sebagai suami. Kalau istrinya yang memberikan nafkah, maka nunggulah kehancuran.
rumah tangganya pasti kacau. Kenapa? Misal, suaminya itu dalam agama itu, suaminya itu pemimpin dalam rumah tangga. Kenapa disebut sebagai pemimpin? Kenapa? Karena suami itu yang memberikan nafkah. Dia yang memberikan uang kepada istri, anak. Maka dia sebagai pemimpin. Tapi sekarang kebalik. Yang memberikan nafkah adalah istri. Berarti yang memimpin siapa? Istri. Kalau istrinya yang memimpin, berarti istri yang nyuruh. Bilang ke suaminya, yang tolong ambilkan minum. Coba, suami mana yang mau? Pasti kacau. Maka, bagaimanapun istri Anda banyak uang, duit, hartanya banyak, miliaran, 1% pun tidak ada kewajiban nafkah itu diberikan dari istri, nggak ada. Tapi kalau istrinya misal dia lihat suaminya itu mungkin gajinya kecil, pendapatannya kecil, maka istrinya bisa memberikan hadiah, memberikan bantuan. Boleh nggak? Boleh. Tapi ingat, suami, jangan minta. Jangan minta. Suami itu harus menjaga martabatnya. Kenapa? Kalau dia minta, yang tolong belikan ini, yang tolong bayar ini, tolong ini, maka suaminya di depan istrinya, maka tidak lagi sebagai seorang suami yang bermartabat. Karena dia telah menghancurkan martabatnya di hadapan istri. Karena dia meminta sesuatu nafkah dari seorang istri. Gitu. Masya Allah. Lalu bagaimana nih Ustadz kriteria untuk jangankan adik-adik dari Fakultas Agama Islam ini, tapi hostnya sendiri juga belum berumah tangga nih Ustadz. Ya. Lalu kriteria yang bagaimanakah apabila beliau sudah paham agama, tapi apakah itu sudah menjadi satu-satunya penilaian untuk kita menilai orang tersebut layak, cocok menjadi suami kita, Ustadz? Baik, Rasul telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara memilih pasangan yang dia itu baik. Rasul mengajarkan ada 2 tipe manusia yang baik. Yang pertama apa? Agama. Yang kedua apa? Akhlak. Agama dan akhlak. Misal, ada orang agamanya hebat, jago, sholatnya rajin, puasa Senin, Kamis, sholat tahajud, 5 waktu di masjid, zikir, selawat dan lain sebagainya. Berarti ini sudah dianggap agamanya baik. Baik toh, boleh Anda mencari dia sebagai pasangan hidup Anda. Tapi tidak sebatas agama. Yang kedua apa? Akhlak. Akhlak itu bagaimana? Akhlak itu misal tidak pelit. Dengan orang tuanya bagaimana? Dia ini dermawan nggak? Sopan santun nggak? Kemudian suka membantu saudaranya nggak? Itu namanya akhlak. Kalau tadi misal dia ini hanya kadang sholat saja, ngaji terus, zikir terus, tapi kasar sama istri, main tangan sama istri, maka suami yang begini, calon yang seperti gini nggak boleh kita nikahi, walaupun agamanya baik. Rasul bilang itu harus 2, dia agamanya baik dan akhlaknya baik. Rasul melanjutkan, kalau itu datang kepada perempuan, misal kalian ini, wahai perempuan, menemukan yang laki-laki yang 2 ini, agama dan akhlak, nggak boleh kalian nolak. Kalau kalian nolak, maka yang terjadi akan muncul
fitnah. Fitnah itu apa? Mungkin tadi itu kalian tolak agamanya, tolak akhlaknya, kalian cari, oh dia ini yang banyak duit. Oh ini yang banyak harta. Oh ini pakai mobil. Bisa kalian dapati dia, tapi nanti akan terjadi fitnah. Fitnah itu apa? Bisa jadi kalian memilih karena harta itu, nanti setelah kalian menikah, dalam rumah tangga kalian akan ribut, akan kacau. Jadi tidak sebatas agamanya saja, tetapi harus dua-duanya, agama dan akhlak. Atau sebaliknya, ada orang yang dermawan, akhlaknya kan baik, dermawan, nggak pelit dia, dengan orang tuanya, dengan saudaranya dia nggak pelit. Dengan kita begitu sopan, lembut sekali, ngomongnya nggak pernah ngomong kasar, orangnya sangat jujur. Semuanya akhlaknya baik, tapi dia nggak sholat. Apakah boleh kita ambil dia jadi pasangan hidup kita? Tidak. Kenapa? Karena walaupun akhlaknya baik, tapi dia tidak sholat, maka jangan diambil. Makanya harus dua-duanya, agama dan akhlaknya. Gitu. Insya Allah kita tidak dipersulit ya adik-adik ya. Ayo yang masih ingin bertanya, kita diskusi bareng Ustadz. Silakan. Ini. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astrid Ramadhani dari Fakultas Agama Islam, Prodi Ahwal Al-Saksiyah. Mohon izin Ustadz, saya mau menanyakan apa saja ciri-ciri wanita solehah? Baik, mungkin itu saja pertanyaan saya Ustadz. Terima kasih. Silakan, masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Haidir dari Fakultas Agama Islam, Prodi Ahwal Al-Saksiyah. Di sini saya mau bertanya Ustadz, apa yang menyebabkan sebuah rumah tangga itu sering berantem dan bercerai? Mungkin itu saja. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi pertanyaan mengenai ciri-ciri istri yang soleha. Nabi kita Muhammad SAW telah mengkabarkan, telah memberikan ciri-ciri istri yang soleha. Apa istri yang soleha? Yang pertama, kata Rasul SAW, ketika para sahabat bertanya, man khairun nisa? Ya Rasulullah, siapakah perempuan yang baik? Siapakah istri yang soleha itu? Apa cirinya? Sahabat bertanya. Kemudian Rasul menjawab, istri yang baik itu, istri yang soleha itu adalah yang pertama, idza nadharta syarratka. Kalau kalian memandangnya, maka syarratka, hati kalian itu apa? Bukan bergetar. Hati kalian itu merasa tenang, merasa senang, merasa adem, merasa bahagia. Itu istri yang soleha. Di sini hadis ini menuntun istri untuk apa? Coba apa? Kalau kita mandang istri, hati kita tenang. Berarti istri harus cantik. Jadi istri harus cantik di depan suami, bukan di depan orang lain. Ini mohon maaf, sekarang ini kalau ada istri kita yang dandannya cantik, misal dandannya cantik, pasti suaminya nanya apa?
Hah? Nanya apa? Mau ke mana? Kenapa muncul pertanyaan suami seperti itu? Kenapa? Karena istrinya tidak pernah cantik di dalam rumah. Padahal istri itu harus cantik di dalam rumah. Cantiknya istri itu hanya untuk seorang suami, bukan untuk orang lain. Makanya mohon maaf, kenapa suaminya sering selingkuh, cari di luar? Kenapa? Ya karena ketika suami pulang, dia lihat istrinya pakaiannya itu gamis yang bau bawang, bau ikan asin, bau keringat. Jadi suami merasa, ya Allah, ini saya tadi lihat perempuan di luar begitu wanginya, begitu cantiknya, tapi ketika saya pulang di rumah, kok rasanya tidak enak, bau. Maka itulah yang menyebabkan suami untuk cari yang di luar. Maka Rasul mengajarkan ciri istri yang solehah itu adalah kalau dipandang, kalau dilihat, maka enak, adem. Betul nggak, suami? Para suami, betul kan? Betul. Karena kebahagiaan seorang suami itu terletak dari mana? Dari istrinya. Pertama kali yang memberikan kebahagiaan suami itu letaknya di mana? Di mana? Ketika dia melihat istrinya. Kan ketika dia pulang capek kerja, pasti yang dilihat apa? Istrinya. Maka mulai sekarang, kalau suami mau pulang, maka harus dandan yang cantik. Kalau suaminya bertanya, mau kemana? Iya kan? Suaminya pulang nih, kerja capek. Istrinya lihat, Masya Allah, dandannya begitu cantik. Pasti pertanyaan suaminya apa? Mau kemana? Ketika suaminya bertanya, mau kemana? Maka jawabannya adalah, mau menjemput abang. Nah, kan enak. Masya Allah, syahdu ya. Rasanya pulang dari sini ingin cepat-cepat dilamar ya adik ya. Jadi itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, kata Rasul, perempuan yang soleha itu adalah idza amartaha atau atska. Apabila suami perintah, suruh, kemudian istri itu apa? Taat. Taat, patuh. Nah, inilah yang kebanyakan sekarang ini para istri tidak memperhatikan posisi suami. Ini perlu saya sampaikan, Mbak. Istri itu lebih mengutamakan orang tuanya, lebih mengutamakan ibu dan bapaknya. Padahal dalam Islam, ketika istri itu sudah menikah, maka kedudukan suaminya itu melebihi kedua orang tuanya. Suaminya itu harus di atas kedua orang tuanya. Dia tidak boleh menempatkan suaminya itu di bawah kedua orang tuanya, nggak boleh. Misal, kalau suaminya suruh, yang tolong ambilkan sepatu. Di waktu yang sama, ibunya suruh, nah, tolong ambilkan minum. Siapa yang didahulukan? Suami. Kalau zaman sekarang, yang didahulukan siapa? Ibunya. Jadi, seorang istri itu begitu luar biasanya dia Allah berikan untuk taat dan patuh kepada suami. Sampai-sampai Allah bilang apa? Kalau seandainya saya membolehkan seorang
manusia itu sujud kepada Tuhannya, kepada Allah, maka saya perintahkan istri untuk sujud kepada suami. Kalau boleh, tapi kan tidak boleh. Itu saking pentingnya kedudukan seorang suami. Maka apa yang diminta oleh suami, maka seorang istri harus patuh. Tidak ada yang namanya nolak. Oh, saya capek. Oh, saya begini. Oh, saya begini. Itu tidak boleh. Ada dua perintah suami yang kalian boleh, kalian tidak taat, tidak patuh. Yang pertama, kalau perintah suami itu bertentangan dengan syariat. Misal, suaminya bilang, kamu nggak boleh sholat. Nah, di sini seorang istri tidak wajib taat, tidak wajib patuh. Kenapa? Karena perintah suami itu bertentangan dengan syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila perintah suami itu keluar dari fitrah manusia, fitrah perempuan. Contoh, suaminya bilang, ini ada rumah, gentengnya bocor, sengnya bocor. Suaminya bilang, yang tolong perbaiki genteng, tolong perbaiki seng. Nah, di sini istri tidak wajib patuh, tidak wajib taat. Kenapa? Karena perintah suaminya itu bertentangan dengan fitrahnya seorang perempuan. Mana mungkin perempuan naik genteng? Atau misal, kalau jalan pakai mobil, ya kan? Tiba-tiba bannya bocor, pecah. Suaminya bilang, yang tolong buka ini ban. Wajib nggak? Taat. Istri tidak wajib patuh. Kenapa? Karena perintah suami bertentangan dengan fitrahnya perempuan. Selain dua ini, maka istri wajib dalam keadaan apapun dia harus patuh kepada suami. Begitu. Terus pertanyaan yang terakhir ada itu, yang terakhir, ya, penyebab rumah tangga akhirnya bercerai. Oh ya, kenapa rumah tangga itu sering ribut, sering bercerai? Satu, itu pasti dosa ya. Tadi saya sudah menjelaskan itu karena di dalamnya ada dosa. Yang kedua, sering campur tangan pihak ketiga. Siapa? Coba, siapa? Orang tua. Ah, ini misal, kalau kalian seorang suami ya, jangan sampai kalian itu hidup bareng bersama orang tua. Jangan. Kenapa? Kalau hidup bareng, karena orang tua kita itu punya mau dia. Misal, contoh masak. Suaminya pingin yang pedas. Bapak, ibunya nggak suka yang pedas. Akhirnya yang kasihan siapa? Istri. Pusing istrinya. Ini masaknya bagaimana ini? Ya kan? Akhirnya ribut lagi. Dalam rumah tangga, misal suaminya pingin atur kursinya harus begini, cat rumahnya harus warnanya ini, orang tuanya pinginnya begini. Akhirnya apa? Ribut. Kenapa ribut? Karena campur tangga orang tua. Maka apa solusinya? Solusinya adalah, misal kalau kalian punya orang tua, katakanlah orang tuanya sudah tua, ya nggak apa-apa, Anda bikinkan rumah di dekat rumah Anda. Tapi ingat,
jangan satu dapur, jangan satu rumah. Buatkanlah dia di sebelah rumah Anda. Maka misal kalau Anda mau masak apa saja bisa bantu. Terus ibu juga dia dapur sendiri karena dia punya keinginan tersendiri. Supaya apa? Supaya tidak ada campur tangan dalam masak. Tidak ada campur tangan dalam rasa. Tapi kalau itu barengan satu dapur, yang terjadi apa? Kasihan istri. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah dalam rumah tangga itu ada yang diperbolehkan oleh Rasul. Apa itu? Berbohong. Nah, berbohong. Bohong terhadap istri untuk memunculkan rasa cinta. Itu berbohong bukan dosa, melainkan berbohong mendapatkan pahala. Tapi ingat, hanya khusus untuk memunculkan rasa cinta, bukan bohong yang lain. Jangan bohong yang kenapa pulang jam segini? Oh, enggak, dari pekerjaan. Padahal di rumah teman perempuannya. Bohong yang kayak begini adalah berbohong yang mendapatkan dosa. Nah, bohong yang bagaimana? Yang mendapatkan pahala. Misal, contoh, istrinya baru beli baju baru. Istrinya beli. Kemudian istrinya pakai itu baju. Terus dia minta pendapat dari suaminya. Yang kira-kira istri pakai pakaian ini bagus enggak? Cantik enggak? Suaminya lihat. Ah, di sini suaminya boleh berbohong. Bilang, Masya Allah, istriku sungguh tidak ada perempuan yang lebih cantik melainkan dirimu. Padahal dalam hatinya, jelek leh. Bohong yang kayak begini dalam syariat itu dibolehkan. Bohong yang mendapatkan pahala. Kalau coba ngomong, yang saya ini gimana? Cantik nggak? Allah, jelek sekali kamu. Coba bagaimana perasaan seorang istri? Langsung sakit. Tapi kalau kamu bilang, Masya Allah, cantiknya, walaupun dalam hati kamu, jelek leh. Nah, nggak apa-apa. Bohong kayak gini, bohong yang memunculkan rasa cinta, maka dibolehkan dalam syariat, bahkan mendapatkan pahala. Contoh satu. Contoh dua, istri masak. Istri masak mungkin hanya lebih garam sedikit saja, keasinan. Yang bagaimana masakan saya? Coba jawab, asin sekali. Waduh, istrinya pasti langsung ngambek. Tapi kalau kamu bilang, coba suami, waduh, masakanmu Masya Allah luar biasa. Iya, itu istri bisa terbang. Iya. Emang kita juga perempuan itu ya, suka ya. dipuji. Ya. Iya, Masya Allah Pak Ustadz. Kita semua juga pasti ingin dipuji ya. Insya Allah suatu saat nanti kita dipertemukan ya. Cuman sayangnya kita udah dibatasi waktu ya Pak Ustadz. Insya Allah nanti kita bakal ketemu lagi nih sama adik-adik dari Universitas Muhammadiyah Fakultas Agama Islam. Tapi sebelum kita menutup mimbar agama Islam, closing statementnya Pak Ustadz mengenai keluarga Syakinah, insya Allah bisa kita amalkan nanti. Silakan. Baik. Yang harus diperhatikan oleh kita semua untuk menciptakan keluarga yang harmonis adalah, poin yang pertama adalah kita harus melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan. Jauhi, hindari dari perbuatan dosa. Kalau itu kita sudah lakukan, insya Allah hidup berumah tangga kita akan tercipta
keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa? Karena kebanyakan rumah tangga itu rusak, itu disebabkan perbuatan dosa, baik istrinya ataupun suaminya. Kalau kita hidup berumah tangga menjalankan apa yang telah Allah gariskan, insya Allah hidup kita akan bahagia. Dan yang kedua, bagaimana hidup kita bahagia? Yaitu harus saling pengertian, saling memahami. Istri kita itu bukan bidadari yang turun dari surga, tapi dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Apa hikmahnya? Kalau istrinya melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, maka tidak langsung kita marahi, tetapi apa? Kita harus sabar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Iya. Ya, terima kasih kepada Ustadz Syarif Idris PS, SOS MSI, dan juga adik-adik dari Universitas Muhammadiyah Fakultas Agama Islam. Insya Allah kita bertemu lagi di lain waktu. Dan juga terima kasih kepada pemirsa Mimbar Agama Islam yang setia menemani Mimbar Agama Islam. Satu hadis di riwayat Tirmizi, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Semoga kita semua dikaruniai keluarga yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya Dina Rahman mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu